Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Aulia Urmila MSc dan teman-teman sekalian, di sini saya Puput Puji Lestari, NPM 2011060124, Prodi Pendidikan Biologi kelas B, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Fermentasi rumen dan sintesis protein mikroba kambing peranakan etawa yang diberi pakan dengan komposisi hijauan beragam dan level konsentrat berbeda. Bagian pertama dari jurnal adalah abstrak, yaitu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fermentasi rumen dan sintesis protein mikroba pada kambing peranakan etawa atau PE melalui pemberian 3 jenis rensum. Penelitian menggunakan rancangan acak kelompok dengan 3 perlakuan dan 3 kelompok kambing berdasarkan berat badan. Ransum disusun berdasarkan bahan kering atau BK. Yang pertama ada rumput gajah 15%, jerami padi 20%, gamal 25%, kaliandra 10%, konsentrat 30%. Yang kedua, rumput gajah 30%, gamal 30%, konsentrat 40%. Dan yang ketiga, rumput gajah 20%, gamal 20%, konsentrat 60%. Perubahan yang diukur adalah fermentasi rumen dan sintesis protein mikroba. Data dianalisa dengan sidik ragam. Hasil penelitian menunjukkan pH cairan rumen non-glukogenik ratio atau NGR dan NH3 tidak menunjukkan perbedaan yang nyata di antara semua perlakuan. Produksi asam asetat nyata tertinggi pada kambing yang mendapat perlakuan A dibandingkan pada kambing yang mendapat perlakuan B dan C, yaitu berturut-turut 31,89, 23,44 dan 22,49 milimol. Kambing yang mendapat perlakuan A memproduksi asam propoinat nyata tertinggi dibanding kambing yang mendapat perlakuan B dan C, yaitu masing-masing 12,82, 8,74 dan 10,4 milimol. Sintesis protein mikroba nyata tertinggi pada kambing yang mendapat perlakuan A, yaitu 6,66, sementara kambing yang mendapat perlakuan B dan C masing-masing 5,37 dan 5,60 gram. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemberian ransum dengan hijauan beragam akan meningkatkan produksi asam asetat, propoinat, dan sintesis protein mikroba kambing peranakan etawa. Di sini nama jurnalnya yaitu Jurnal Penelitian, volume 17, nomor 2, halaman 56 sampai 60, tahun 2014. Penulis jurnalnya Ninyoman Suryani, I Ketut Mangku Budiasa, dan I Putu Ari Astawa. Reviewer Puput Puji Lestari. Selanjutnya terdapat tujuan penelitiannya, yaitu untuk mengetahui fermentasi rumen dan sintesis protein mikroba kambing peranakan etawa yang diberi pakan dengan komposisi hijauan beragam dan level konsentrat berbeda. Selanjutnya ada metode penelitiannya. Metode yang digunakan adalah fermentasi rumen, sintesis protein mikroba, jumlah protozoa, dan analisis data. Yang selanjutnya langkah-langkah penelitian atau prosedur kerja. Yang pertama, amati fermentasi rumen yang terdiri dari pH cairan konsentrasi, NH3 dan FPA. Yang kedua, pengambilan cairan rumen dilakukan 4 jam setelah ternak kambing diberi makan menggunakan pompa vakum. Yang ketiga, cairan rumen yang diperoleh langsung diukur tingkat keasamannya atau pH-nya dengan menggunakan pH meter. Yang keempat,
kadar NNH3 ditentukan dengan metode phenolipochiorite. Yang kelima, pengukuran kadar asam lemak atsiri atau FPA dilakukan dengan cara penyulingan uap. Yang keenam, dalam sintetis protein mikroba perhitungan menggunakan perhitungan Chen atau Gomez. Yang ketujuh, cairan rumen tripan blue formalin salin atau TBFS dicampur dengan perbandingan 1:10. Yang kedelapan, perhitungan dilakukan menggunakan kamar hitung. Yang kesembilan, protozoa cairan rumen dihitung dengan rumus. Yang ke-10, konsentrasi NNH3 yang dibutuhkan mikroba rumen untuk mencerna pakan secara maksimal 5-20 mg. Yang ke-11, data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan sidik ragam. Jika hasil berbeda antar perlakuan, maka dilanjutkan dengan uji kontrak ortogonal pada taraf 5%. Selanjutnya, hasil dan penelitian. Pada fermentasi rumen dapat melakukan aktivitas secara optimal apabila pH rumen berada pada kondisi normal, yaitu 6 sampai 6,9. Dalam penelitian ini mendapatkan pH cairan rumen kambing berkisar antara 6,21 sampai 6,25 dan secara statistik tidak berbeda nyata. Jadi kondisi rumen kambing pada semua perlakuan dan semua suasana ideal bagi mikroba rumen. Derajat keasaman atau pH cairan rumen merupakan keseimbangan antara kapasitas penyangga dengan sifat basa atau asam dari produk fermentasi dan pada jenis pakan yang diberikan pada ternak akan mempengaruhi pH rumen. Dan pada sintetis protein mikroba dan populasi protozoa, pada penelitian ini mendapatkan populasi protozoa dalam 10⁴ sel atau milimeter cairan rumen. Populasi protozoa nyata tertinggi pada kambing yang mendapatkan ransum A banding dengan kambing yang mendapat ransum B dan C. Tingginya populasi protozoa pada kambing yang mendapat ransum A nyata disebabkan karena konsumsi PK pada ransum A nyata tertinggi di antara semua perlakuan. Protozoa juga memakan protein pakan yang masuk ke dalam rumen, sehingga kondisi pada cairan rumen kambing yang mendapat ransum A memungkinkan bagi protozoa untuk tumbuh. Yang selanjutnya itu ada kekuatan penelitian. Kekuatan penelitian ini adalah pada metode penelitian yang lengkap dan jelas. Pada hal ini secara detail, kemudian bahasa yang digunakan mudah untuk dipahami, tersusun secara sistematis, menggunakan sumber-sumber yang banyak tertulis dan jelas. Selanjutnya ada kelemahan penelitian. Kelemahan penelitian ini adalah tidak didasarkan teori-teori atau kajian-kajian oleh ilmuwan. Penulis juga tidak mencantumkan footnote pada setiap halaman jurnal. Dan selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemberian ransum mengandung 70% hijauan dengan komposisi beragam dan 30% konsentrat menghasilkan asam propoinat sebagai sumber energi yang lebih tinggi pada kambing. Selain itu, mengandung hijauan yang lebih banyak dengan komposisi beragam juga mampu meningkatkan sintesis protein mikroba sebagai sumber protein bagi hewan inang. Baiklah, itulah review jurnal yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.